Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Masalah Hukum Ibadah dan Muamalah Kontemporer, yang beranggotakan saya sendiri Uliata Mariska, Kiflaini Salsa, Dwi Lailatul Fitriyah, dan Fitri Dwi Aliyah. Di sini kami akan membahas tentang sholat tarawih kilat, badal haji, asuransi, bank konvensional, kredit barang, dan multi-level marketing. Yang pertama ada sholat tarawih kilat. Terkait tentang sholat tarawih kilat, ada 2 poin yang mesti ditinjau. Yang pertama, penilaian tentang keabsahan ibadah. Menilai sah dan tidaknya ibadah bisa dilakukan dengan meninjau hal-hal yang terkait dengan sholat dari sisi lahiriah, yakni syarat, rukun, wajib, dan tidak ada hal yang membatalkan sholat. Kita bisa menilai bahwa sholat yang dikerjakan seseorang dikatakan sah bila memenuhi syarat, rukun, dan wajibnya, serta tidak ada hal yang membatalkannya. Yang kedua, menilai diterima dan tidaknya ibadah. Untuk yang kedua ini, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang bisa kita lakukan adalah berharap dan berdoa agar Allah menerima amal kita. Dalam beberapa literatur kitab fikih seperti Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu karya Wahbah Al-Zuhaili, disebutkan bahwa di antara hal yang harus dipenuhi dalam sholat adalah tumakninah. Para ulama berbeda pendapat mengenai tumakninah, apakah itu bagian dari rukun sholat atau wajibnya sholat. Yang pasti adalah tumakninah merupakan bagian dari keabsahan sholat yang harus dipenuhi. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Para ulama mengira-ngirakan kadar lamanya tumakninah dengan bacaan tasbih. Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa tumakninah merupakan bagian dari sholat yang mesti dipenuhi oleh siapapun dalam sholat apapun. Orang yang terlalu cepat sholatnya sehingga tidak tumakninah, Nabi SAW menyebutnya sebagai orang yang mencuri ketika sholat. Beliau bersabda yang artinya, pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri sholatnya. Dengan demikian, tarawih dengan kecepatan kilat, jika di sana tidak terdapat kadar tumakninah, sebagaimana dijelaskan di atas, maka sholat tarawihnya tidak sah. Oleh karena itu, sholat yang baik seharusnya tidak menghilangkan tumakninah dalam setiap gerakannya. Tidak tergesa-gesa, apalagi dilakukan dengan gerakan super kilat. Pengertian badal haji. Secara syariat, badal haji maksudnya menggantikan orang lain untuk melaksanakan haji, karena terhalang uzur tertentu yang diakui syariat. Misalnya, orang tersebut sudah sangat tua, yang tak sanggup melakukan perjalanan, sakit yang tak ada harapan sembuh, meninggal dunia, atau alasan-alasan logis lainnya yang menghalanginya ke tanah suci. Orang yang sebenarnya punya kemampuan untuk melaksanakan haji tidak sah jika ia membadalkan ibadah hajinya kepada orang lain. Jika uzur tersebut dalam hal finansial, gugurlah kewajiban haji dari dirinya dan tidak perlu untuk dibadalkan. Bagi mereka yang ingin membadalkan haji orang lain, ada tuntutan syariat yang harus mereka perhatikan. Ijma para ulama mengatakan, orang yang akan membadalkan haji orang lain adalah orang yang sudah haji terlebih dahulu. Pembadal haji hanya bisa membadalkan 1 orang. Pengertian asuransi. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah insurance, artinya asuransi dan jaminan. Bahasa Belanda dikenal dengan istilah asuransi, asurantie, artinya asuransi, dan verzekering, artinya pertanggungan. Bahasa Arab, takmin atau pengaman, takaful, tadiamun, ta'ahud, yang semuanya dapat diartikan sebagai langkah penjaminan atau pertanggungan. Secara terminologi, suatu ikatan yang berbentuk penggabungan kesepakatan untuk saling menolong yang telah diatur dengan sistem yang rapi untuk sejumlah manusia yang semuanya telah siap untuk menghadapi suatu peristiwa. Hukum asuransi haram atau halal. Islam tidak melarang
Anda memiliki asuransi. Asuransi diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan syariat-syariat Islam. Hal ini disebut dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 21 DSN MUI X 2001 tentang pedoman asuransi syariah. Fatwa tersebut memuat tentang bagaimana asuransi yang sesuai dengan syariat agama Islam. Pengertian bank konvensional. 1. Pengertian bank. Bank menurut Undang-Undang Pokok Perbankan tahun 1967 adalah lembaga keuangan yang usahanya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang. Pengertian konvensi. Kata konvensional berasal dari kata konvensi. Istilah konvensi awalnya digunakan untuk menyatakan atau mengkomunikasikan segala sesuatu yang didasarkan kepada kesepakatan. Konvensi menurut KBBI. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, konvensional berarti menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan. Pengertian bank konvensional. Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum, konvensional, dan bank perkreditan rakyat. Berikut adalah keunggulan dan kelemahan dari bank konvensional. Keunggulan bank konvensional yang pertama, dukungan peraturan perundang-undangan yang mapan sehingga bank dapat bergerak lebih pasti. 2. Banyaknya bank konvensional menggairahkan persaingan. 3. Nasabah telah terbiasa dengan sistem bunga tidak dengan metode bagi hasil yang relatif baru. 4. Bank konvensional lebih kreatif membuat produk-produk baru. 5. Metode bunga telah lama dikenal masyarakat. Kelemahan bank konvensional. Pertama, adanya praktek spekulasi tanpa perhitungan. 2. Kredit bermasalah. 3. Praktik curang. 4. Faktor manajemen. Pengertian kredit. Kata kredit berasal dari bahasa Latin credere yang artinya kepercayaan. Seseorang mempercayakan uang atau bendanya yang dititipkan kepada orang lain dan akan dikembalikan pada waktu tertentu. Namun di masyarakat, pengertian kredit dianggap sama dengan pinjaman. Artinya seseorang yang mengajukan kredit sama saja mendapat pinjaman. Hanya yang jelas, kredit itu dimaknai sebagai perjanjian suatu jasa dan adanya balas jasa di masa depan. Jenis dan contoh kredit. Yang pertama, kredit investasi, yaitu kredit investasi diterapkan saat seseorang mendapatkan investasi. Jenis kredit ini tergolong produktif karena memungkinkan debitur menghasilkan keuntungan lebih kepada kreditur. Contoh kredit investasi yaitu jika sebuah startup disuntikkan dana oleh investor dan berjanji mengembalikan uang dengan return sekian persen. Yang kedua, kredit modal kerja, yaitu kredit modal kerja bakal dipakai untuk memodali sebuah usaha. Kredit jenis ini bersifat produktif karena akan menghasilkan suatu nilai tambah dari kegiatan usaha yang dijalankan. Contoh dari kredit modal kerja yaitu jika kita mengajukan dana pinjaman ke bank untuk merintis usaha. Yang ketiga, kredit konsumtif, yaitu kredit jenis ini biasanya digunakan untuk membeli barang-barang yang bersifat konsumtif dan nilainya terdepresiasi, misalnya untuk membeli mobil atau gadget terbaru. Contoh dari kredit konsumtif adalah menyicil smartphone dengan kartu kredit. Kemudian manfaat kredit. 1. Memenuhi kebutuhan mendadak. Seringkali sakit datangnya tiba-tiba. Bayangkan ketika kamu atau keluargamu tiba-tiba harus dirawat inap karena penyakit tertentu dan kamu nggak punya asuransi kesehatan maupun dana darurat, sementara tagihan rumah sakit begitu besar. Yang kedua, membeli benda bernilai tinggi namun penting. Harga rumah makin meningkat tiap tahunnya, tapi kenaikan gaji gak bisa mengejarnya. Bayangkan kalau setiap orang harus melunasi pembayaran rumah secara cash. Nyaris kebanyakan orang gak bakal sanggup. Yang ketiga, merintis bisnis. Seringkali kita punya ide brilian, namun gak ada modal untuk memulai usaha. Maka dari itu, kita harus mencari investor buat memulai bisnis tersebut. Meminjam dana dari investor juga bisa dikatakan kredit. Pengertian multi-level marketing. Secara etimologi, multi-level marketing atau MLM adalah pemasaran yang dilakukan melalui banyak level tingkatan yang sering disebut dengan istilah upline, tingkat atas, dan downline, tingkat bawah.
Sistem kerja multilevel marketing yang pertama ialah pihak perusahaan berusaha menjaring konsumen untuk menjadi member dengan cara mengharuskan calon konsumen membeli paket produk perusahaan dengan harga tertentu. Yang kedua, dengan membeli paket produk perusahaan tersebut, pihak pembeli diberi satu formulir keanggotaan atau member dari perusahaan. Yang ketiga, sesudah menjadi member, maka tugas berikutnya adalah mencari member baru dengan cara seperti di atas, yaitu membeli produk perusahaan dan mengisi formulir keanggotaan. Yang keempat, para member baru juga bertugas mencari calon member baru lainnya dengan cara yang sama seperti di atas, yaitu membeli produk perusahaan dan mengisi formulir keanggotaannya. Yang kelima, dengan adanya para member baru yang sekaligus menjadi konsumen produk perusahaan, maka member yang berada pada level pertama, kedua, dan seterusnya selalu mendapatkan bonus secara estafet dari perusahaan. Pandangan hukum Islam terhadap multilevel marketing. Bisnis dengan cara multilevel marketing merupakan bisnis yang belum dikenal pada zaman Rasulullah SAW, sehingga tidak terdapat sabda atau ketetapan Rasulullah SAW secara lafzi dan tegas tentang bisnis tersebut. Namun demikian, ada beberapa jenis bisnis yang sudah dikenal di zaman Rasul yang memiliki beberapa kemiripan dengan multilevel marketing tersebut, sehingga banyak ulama yang mengiaskan multilevel marketing ini dengan beberapa model bisnis yang sudah ada dan sudah dihukumi di zaman Rasulullah SAW. Mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.